Iya, kiranya pertemuan kita belajar firman Tuhan boleh jadi berkat, membangun iman, dan menambah wawasan kita akan firman Tuhan dan hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Kita awali dengan berdoa, satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kemurahan-Mu. Pada siang hari ini kami akan belajar firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada, semua boleh berjalan dengan baik. Fasilitas yang ada pada kami, jaringan yang ada, semua berjalan dengan baik, lancar sampai selesainya pembelajaran firman Tuhan melalui Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini sudah hari Minggu, minggu-minggu terakhir menjelang aktivitas. Besok sudah ada yang mulai bekerja, terus yang sekolah, kebanyakan tanggal 8, dan ada juga yang tanggal 9. Tapi yang bekerja besok juga mulai lagi. Besok Sinta mulai masuk bekerja. Iya, setelah libur sekian lama. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, satu topik yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan orang. Kalau tentang Nuhnya, serial Nuhnya kita tunda dulu, tapi kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya hari-hari ini sedang banyak dibicarakan orang. Apa itu? Yaitu mengenai jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Yesus. Hari-hari ini kalau kalian mengikuti berita, ada beberapa orang yang eh, disebut influencer. Influencer itu adalah orang yang memberi pengaruh eh, pada orang lain. Ya seperti artis. Tapi mereka akhirnya meninggalkan iman. Iman pada Tuhan Yesus berpaling kepada iman yang lain. Pembelajaran kali ini, firman Tuhan kali ini bukan untuk kita menyalahkan agama lain atau apa, tapi kita memperkuat iman kita dengan melihat situasi yang ada supaya jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia. Nara pernah tahu berita orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus hari-hari ini? Pernah. Nah, tahu contohnya siapa? Mungkin tahu di TikTok. Ada beberapa contoh orang yang beberapa waktu ini meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka adalah influencer. Sekali lagi influencer itu adalah orang yang memberi pengaruh pada orang banyak. Mungkin meskipun bukan artis. Contohnya ini adalah Dr. Richard Lee. Nah ini Dr. Richard Lee yang pakai kopiah ini. Dia seorang dokter. Dokter yang membuat skincare. Disebut dokter kecantikan juga. Dia kan dikenal banyak orang. Pada Natal yang lalu dia terlihat masih ke gereja sama keluarganya. Tapi ternyata belakangan dia berkata sudah mualaf sama dengan dibimbing oleh dua ustadz terkenal ini. Ini Ustadz Felix Xiao, ini dari Sulaiman. Ini adalah surat yang menunjukkan dia sudah mualaf. Kalau orang Kristen gitu ada surat surat baptisan. Ini adalah surat kalau sudah di mualaf ada suratnya resmi. Selain Richard Lee, Sinta pernah dengar siapa lagi tokoh yang terkenal belakangan ini? Ruben Onsu, Stephen Wongso. Oh iya, saya lupa yang Stephen Wongso benar. Ini Ruben Onsu, alaf. Dia kelihatan tuh seperti orang tua sekali, padahal ya umurnya masih di bawah saya. Terus ini yang membuat mualaf adalah suami salah seorang artis. Ya, Stephen Wongso itu juga itu apa disebut TikToker ya. Kalau nggak salah dia memang punya pacar perempuan yang dari Muslim. Ruben Onsu pun memutuskan mualaf. Ya, mungkin karena banyak masalah, perceraian juga masalah apa rumah makan dan sebagainya. Mualaf. Nara pernah mendengar kata mualaf? Pernah. Apa? Kalau menurut Nara mualaf itu apa?
Tahu Kayak pindah agama Islam gitu. Islam. Kalau menurut Cinta apa mualaf itu? Masuk Islam, Pak. Ya, mualaf itu adalah istilah yang dipunyai oleh orang Islam, artinya masuk ke dalam agama Islam. Tidak selalu dari Kristen, dari agama manapun kalau orang masuk Islam disebut mualaf. Kalau orang Kristen, kalau orang dari iman lain masuk ke Kristen disebut petobat baru, PB. Bagaimana caranya mengucapkan mereka masuk Islam itu ada caranya mengucapkan kalimat syahadat. Itu adalah pengakuan iman mereka. Kalau di Kristen, bagaimana orang jadi Kristen mengucapkan kalimat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biasanya itu barengan ketika dibaptis. Ini adalah contoh-contoh walaf, Benoncu, Richard Lee, terus ada Stephen Wongso, terus Bobon yang hampir hampir saja jadi mualaf dan tak jadi. Mengapa kita tidak boleh, tidak perlu, jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Itu adalah pembelajaran kali ini, yaitu tadi judulnya itu apa? Jangan meninggalkan Tuhan Yesus, jangan meninggalkan Yesus. Mengapa kita tidak sampai atau jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus bukan salah satu, tapi dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, tidak melalui yang lain-lain. Jadi bukan karena sekedar begini, oh karena ini adalah Kristen, maka dikatakan Tuhan Yesus keselamatan. Nanti di agama lain, Hindu, Buddha, itu ada keselamatan yang lain. Tidak, tapi nanti kita akan lihat bahwa berbagai cara tradisi sebenarnya menuju pada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Poin pertama di Yohanes 14 ayat 6. Tolong Sinta bacakan firman Tuhan pertama ini. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, Akulah jalan dan kebenaran. Ya, dia adalah jalan. Dia adalah kehidupan. Tidak ada cara lain yang untuk mendapatkan keselamatan, mencapai keselamatan, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, Nara, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, dipertegas di Kisah Rasul ini yang mengucapkan adalah Rasul Petrus. Dia berkhotbah di depan 3.000 orang. Dia berkata bahwa keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya ayat ini menuju pada Tuhan Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dianya adalah Tuhan Yesus. Dua ayat itu adalah menguatkan kita bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus bahwa dia adalah keselamatan. Artinya apa? Sebenarnya kita ini adalah seorang yang binasa, seorang yang mengalami hukuman kekal. Kita ini berdosa. Saya, Sinta, Nara, kita ini berdosa. Karena berdosa kita pantas untuk dihukum. Dan tidak ada jalan lain untuk kita bisa dilepaskan dari hukuman itu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Firman Tuhan di Roma 3:23, Sinta bisa bacakan lagi. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang berdosa, berbuat dosa. Tidak ada yang terkecuali. Terus Roma 6 ayat 23, Nara. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita ini berdosa. Karena kita berdosa, kita seharusnya dihukum. Ialah maut. Maut itu apa? Kematian, kebinasaan. Kita tidak bisa mengalami keselamatan, tidak bisa mengalami hal yang baik.
Tetapi karunia Allah, dan melalui karunia Allah itu apa? Melalui Tuhan Yesus. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Melalui keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah salib. 2 minggu lagi kita merayakan Paskah. Sebelumnya Jumat Agung. Nah, ini adalah lambangnya adalah salib Kristus. Tuhan Yesus disalibkan. Nah, salib Kristus ini menjadi jembatan menghubungkan manusia dengan keselamatan atau kerajaan surga. Misalkan kita ada di sisi yang sini, sisi kiri. Di sisi kiri kita ini ada di sini. Nah, di sisi kanan yang sini ini adalah surganya atau keselamatan hidup yang kekal. Nah, untuk sampai ke sana, kita nggak bisa. Nah, kita misalkan nggak ada salib, kita nyemplung ke bawah. Di bawahnya apa? Kebinasaan, maut, hukuman yang kekal, tak pasti binasa. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di salib bagi kita, salib ini jadi jembatan. Kita bisa melewati dengan salib ini menuju kepada jalur yang berikutnya, jalur keselamatan, jalur surga, jalur kehidupan yang kekal. Nah, di salib Kristus menjadi jembatan bagi kita untuk kita mencapai keselamatan. Hanya melalui Tuhan Yesus. Menghubungkan manusia dengan keselamatan. Nah, ini kita harus paham terus sebagai seorang yang muda supaya kalian tidak terombang-ambing iman pada Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat berikutnya. Di keyakinan umat muslim. Ini saya gambarkan ada orang Islam berdoa atau istilahnya kalau berdoa kan disebut sholat 5 waktu. Mereka sembahyangnya 5 kali. Nah, di dalam sembahyangnya mereka, dalam doanya mereka, ini perlu Nara atau Sinta ketahui, itu mereka menyebutkan kalimat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu apa? Mereka berkata, Ihdinas sirotol mustaqim. Itu mereka berkata begitu. Artinya apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mereka berdoa, berusaha setiap hari. Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan menuju ke sorga. Jalan yang membuat mereka mengalami keselamatan. Ketika mereka sembahyang berdoa itu yang diucapkan. Kalau tahu, ya mungkin kalian tidak pernah ikut. Bapak-bapak ketika ada selamatan, syukuran, tahlilan, itu kan juga diakhiri berkata, Idina sirotol mustaqim, berkata seperti itu. Tunjukkan jalan yang lurus. Mereka selalu bertanya, berusaha, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang membuat mereka bisa menuju ke surga. Padahal jalan yang lurus itu terdapat pada siapa? Pada siapa, Nara? Tahu. Jalan yang lurus itu ada pada siapa? Pada siapa, Sinta? Jalan yang lurus itu. Ada pada? Tuhan Yesus. Iya, pada Tuhan Yesus yang tadi baca pertama. Akulah jalan. Nah, Tuhan Yesus sudah berkata, akulah jalan. Tuhan Yesus sudah meyakinkan bahwa jalan. Jadi ketika umat muslim bertanya, berdoa, meminta, Tuhan Yesus sudah menyatakan, jalannya adalah melalui aku. Kalau, nah ini adalah gambaran orang Jawa kalau selamatan, syukuran. Pernah tahu ya, misalkan syukuran ada yang naik haji, syukuran rumah baru, atau bahkan mungkin syukuran pokoknya. Hal yang baik, bukan tahlilan ya. Kalau syukuran. Syukuran ini ada makanannya, eh, disebut apa ini? Nara, tahu makanannya disebut apa? Yang di tengah-tengah. Ini loh, yang di tengah ini nasi bentuk kerucut itu disebut apa? Tahu? Ini disebut tumpeng. Saya belum pernah tahu tumpeng. Tumpengan itu syukuran. Tumpeng itu berbentuk segitiga. Dan kadang-kadang biasanya ya, itu kalau orang Jawa dulu di pucuk ke atasnya ini ada lombok merah kecil berbentuk salib. Kalau kalian tahu, kalau saya enggak, saya kurang tahu di tradisi yang lain ya, tapi pasti hampir sama. Orang Jawa kalau menyebut Tuhan itu dengan kata Gusti Pangeran. Gusti itu artinya pada Tuhan, sebutan pada Tuhan kehormatan. Pangeran, pangeran itu siapa? Kalau Sinta atau Nara pernah baca
komik atau cerpen. Pangeran itu siapa? Nah, siapa yang disebut pangeran? Sinta tahu kalau di komik-komik yang disebut pangeran itu siapa? Anaknya raja, Pak. Anaknya raja. Jadi kalau ada anak raja itu adalah pangeran. Kalau perempuan apa sebutannya? Tahu Sinta? Saya kurang paham. Putri, Pak. Putri ya, ya, putri. Puan putri, laki-laki pangeran. Raja punya anak. Kalau laki-laki disebut pangeran. Nah, pangeran itu siapa sebenarnya? Pangeran itu sebenarnya menuju pada Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Jawa pun ketika mereka syukuran, selamatan, mereka sudah mengakui bahwa secara tidak langsung mengakui bahwa ada yang namanya Tuhan Yesus jalan keselamatan. Mereka bersyukur kepada Tuhan Yesus, yaitu Gusti Pangeran. Mesti kalau ada apa-apa, terserah Gusti Pangeran. Kita ikuti apa kehendak Gusti Pangeran. Kenapa kok ngomongnya Pangeran? Dan mereka nggak menyadari bahwa Pangeran adalah anak raja. Tuhan Yesus adalah anak dari Bapa. Bapa di surga harus ada Tuhan Yesus. Dia adalah anak raja. Dia juga raja di atas segala raja. Tapi dia adalah raja. Jadi ketika menyebut pangeran itu sebenarnya menyebut pada Tuhan Yesus. Nah, ada juga kepercayaan Hindu. Nah, ini mungkin Kak Sinta pernah belajar waktu SMK. Jadi di Hindu itu ada tiga dewa, namanya Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Tiga dewa disebut dengan namanya Dewa Trimurti. Dewa Brahma ini adalah dewa pencipta. Mungkin bisa dilambangkan sebagai Allah Bapa Sang Pencipta langit bumi dan alam semesta. Kemudian ada Dewa Wisnu yang kedua. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Bisa dilambangkan sebagai Tuhan Yesus, memelihara hidup kita. Juga Dewa Siwa. Dewa Siwa ini disebut dia merusak tapi juga membangun, memulihkan. Seperti Roh Kudus. Dia merusak hidup yang lama kita dibongkar. Kemudian dibangun dengan kehidupan yang baru. Di Hindu ada namanya Trimurti. Kalau di Kristen ada Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi sebenarnya dalam kepercayaan-kepercayaan lain pun itu menuju pada Tuhan Yesus. Keselamatan di dalam Kristus. Secara tidak langsung. Ini poin pertama, mengapa kita jangan sampai meninggalkan iman kita pada Tuhan Yesus? Karena keselamatan sudah di dalam Yesus, sudah di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan berbelok-belok lagi. Sudah mendapatkan kepastian, ternyata berbelok karena ada situasi-situasi berbenonsu berbelok. Dari mendapatkan kepastian, jadi tidak pasti lagi. Diskusi yang pertama, nah, keselamatan itu kan karena Tuhan datang ke dunia jadi manusia, kemudian disalibkan, menebus dosa kita. Kita rayakan 2 minggu lagi, bulan April pertengahan, tanggal 18 Jumat Agung, tanggal 20 Paskah. Mengapa Tuhan kok mau merubah wujud menjadi manusia? Menurut Nara, dulu bagaimana? Mengapa Tuhan kok mau merubah wujud menjadi manusia? Dia itu kan Tuhan, kok mau jadi manusia? Menurut Nara gimana? Mengapa Tuhan kok mau merubah wujud jadi manusia? Bisa jawab? Bisa. Kalau menurut Sinta, mengapa Tuhan itu yang katanya pencipta alam semesta, dia di surga, kok dia jadi manusia? Menurut yang diyakini oleh orang-orang Kristen, Buat menebus, Pak. menebus manusia. Nah, mengapa kok Tuhan mau jadi manusia? Karena yang ditebus itu adalah manusia juga. Saya manusia, Sinta manusia, Nara manusia. Yang ditebus adalah manusia. Karena itu dia mau turun jadi manusia. Bus kita yang adalah manusia supaya merasakan kelaparan atau kalau dihina itu bagaimana, mengalami capek itu gimana. Kalau ini misalkan ya, misalkan, karena kan tidak terjadi.
yang demikian. Yang berdosa itu adalah kucing. Kalau misalkan yang berdosa itu kucing dan harus tebus, maka Tuhan itu bisa jadi berubah menjadi kucing. Atau kalau yang ditebus itu adalah tanaman tumbuhan, Tuhan bisa eh, berubah wujud menjadi tumbuhan. Tapi yang ditebus adalah umat kesayangannya, orang-orang pilihannya, yaitu kita, makhluk ciptaannya yang mulia, yang berharga, adalah manusia. Maka Tuhan pun berubah wujud menjadi manusia untuk menebus setiap kita menjadi pribadi yang benar. Oke, itu poin pertama pembelajaran. Pembelajaran kedua, mengapa kita jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Karena damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhannya, Nara bacakan ini, Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Iya, waktu itu Tuhan Yesus tertidur naik perahu. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Bangun guru, kamu kok tidur. Nah, ketika Tuhan Yesus bangun, dia menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh, menjadi tenang, menjadi baik. Jadi situasi menjadi tenang ketika ada Tuhan Yesus. Ayat berikut, Sinta, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya, bahwa damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan Yesus, ada di dalam hati setiap kita. Kita menemukan kedamaian, ketenangan hanya dari Tuhan. Manusia dengan segala cara berusaha mencari damai, ketenangan, situasi nyaman. Tapi damai dan ketenangan yang dicari hanya bersifat sementara. Karena mencarinya di luar. Mungkin mencari dengan cara hobi. Wah, saya mau cari ketenangan dengan main bola. Mau cari ketenangan, main apa, harus nonton atau jalan ke sana kemari biar tenang. Tapi ketika sudah pulang, hatinya jadi gelisah lagi. Atau mungkin melakukan segala sesuatu, pergi ke tempat hiburan malam, senang-senang, joget-joget, kemudian pulang, gelisah lagi. Atau ke mall dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh ke mall atau jalan-jalan atau melakukan hobi. Tapi temukan lebih dulu damai sejahtera itu di dalam Tuhan Yesus. Sehingga situasi apapun kita tidak akan terpengaruh. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, manusia pasti mengalami masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada bermasalah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Dan seringkali kalau orang punya masalah, itu keputusannya adalah bagaimana dia menentukan langkah. Apakah dia menentukan langkah dengan baik atau tidak. Di sini saya tuliskan, seorang pelaut hebat diuji ketika melalui badai yang ganas di laut. Kalau naik kapal kayak gini, ada gelombang laut sana sini. Kan itu takut, menakutkan sekali. Orang kadang bingung mau gimana, mau gimana. Tapi pelaut hebat diuji melalui lautan. Artinya apa? Kita hidup itu pasti ada masalah. Laut ini masalah. Kalau lautnya tenang, nggak ada gelombang, maka pelaut ini tidak akan teruji. Kita mungkin bisa jadi teruji dengan masalah di sana sini. Ketika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, kita bawa di dalam doa, kita serahkan, kita mohon kekuatan Tuhan. Semua Tuhan akan bisa selesaikan. Dan pelaut yang hebat teruji. Kita akan teruji, iman kita kuat justru ketika mengalami banyak masalah. Orang yang tidak punya masalah, tidak pernah bawa dalam doa pada Tuhan, ya dia tidak akan teruji. Ketika menghadapi masalah yang paling berat, jangan melarikan diri. Hadapi dan selesaikan bersama Yesus. Dan Onsu menghadapi banyak masalah di situasinya sekitarnya. Dia bingung, stres, pusing. Ya sudah, dia melarikan diri. Naik ke kapal yang lain. Meninggalkan diri. Meninggalkan keluarga. Hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu masih menolong kita. Masih bersama kita. Kadang-kadang tidak kita sadari. Kalau kita ada masalah itu,
Ketika kita berpikir, aduh, doa-doa terus, ternyata nggak ada solusinya. Tapi ketika kita tidak berdoa, semakin banyak masalah menimpa kita, nggak selesai-selesai. Rumit seperti benang yang ruwet. Tapi ketika kita berdoa, ternyata tidak lama, ternyata ada berkat, ternyata ada pertolongan, ternyata ada mujizat, ternyata ada jalan keluar, oh ternyata seperti ini. Itu yang seringkali kita tidak duga, karena kita hanya berpikir, oh berdoa, berdoa, terus mana pertolongan Tuhan. Ketika saya COVID, kan semua takut COVID ya, takut, saya juga takut. Tapi ketika saya mengalaminya, masuk rumah sakit, oh ternyata segini aja, oh ternyata enggak berat-berat banget ya. Memang berat bagi orang lain yang paham. Ketika saya ada di situ, ternyata bisa diatasi. Ternyata saya cuma bisa, saya bisa melalui hanya cuma 3 atau 4 hari. Setelah itu saya di rumah sakit ya aman-aman saja, nggak ada masalah. Nggak perlu pakai infus lagi, nggak perlu hal yang lain-lain. Jadi, ternyata ketika menyerahkan pada Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada saja. Bahkan menjadi pelaut yang hebat, Nara mungkin melalui teman-teman yang nggak menyenangkan, cinta melalui masalah-masalah yang ada. Bahkan menjadi pelaut yang hebat melalui berbagai masalah, tapi tetap mengandalkan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada masalah yang terlalu berat dan terlalu ringan. Semua sanggup diselesaikan. Saya, Tuhan Yesus masih sama kita. Poin ketiga, ini harus diingat, jangan sampai kehilangan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tidak ada masalah yang terlalu berat dan terlalu ringan. Wah ini masalah berat, semua sama bersama dengan Tuhan Yesus. Sanggup diselesaikan. Poin ketiga, mengapa kita jangan meninggalkan Tuhan? Karena ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena kesenangan dunia. Apa artinya? Nah, firman Tuhan di 1 Yohanes 2:15-16, Nara baca yang atas, nanti Cinta yang bawah. Ayat 15, bawahnya ayat 16. Nara bacakan yang atas. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, Tuhan. Jika orang mengasihi dunia, ikut apa yang ada pengaruh-pengaruh dari, maka dia kehilangan kasih Bapa dalam surga. Apa keinginan dunia itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu adalah yang dikejar oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Keinginan daging, itu apa? Bikin yang enak-enak, keinginan mata, suka melihat sana sini, dan keangkuhan hidup. Pada kenyataannya, ternyata banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena terpikat pada kesenangan dunia, lebih tertarik pada yang dunia tawarkan. Apa itu popularitas, kekayaan, ketampanan, atau kecantikan seseorang. Banyak orang yang tertarik mengikuti ini, keinginan dunia, meninggalkan Tuhan Yesus akhirnya. Nah, hati-hati dengan 3 ta. Saya sebutkan 3 ta itu apa? Yang pertama, harta. Harta berupa kekayaan, uang, perhiasan, dan sebagainya. Jangan sampai kalian tergoda, kamu tinggalkan iman kekristenanmu, saya kasih uang 2 miliar. Misalkan, enak, dengan uang ini kamu bebas, aman dari kesulitan ekonomi yang kamu hadapi selama ini. Tapi kamu harus tinggalkan imanmu. Kadang-kadang ada orang menawarkan seperti itu. Dan mungkin karena capek, hidup susah, lama, miskin terus. Jadi orang Kristen kok susah-susah terus. Dengan sudahlah, ke apa-apa agama kan sama saja. Akhirnya terima uangnya. Terima uang tapi kehilangan keselamatan. Sampai. Poin 3 ta, yang pertama harta. Yang kedua adalah tahta, ini lambangnya kursi. Tahta itu apa? Kedudukan atau jabatan. Baik di pemerintahan maupun di perusahaan dan lembaga lain yang bergengsi. Nah, apa contohnya? Ini terlalu sering banyak terjadi, orang ditawari kedudukan jadi seorang pejabat, tapi harus meninggalkan imannya pada Tuhan. Dan ini yang sering terjadi di sekitar. Ini orang meninggalkan iman kekristenan karena jadi pejabat. Atau juga jadi orang yang pimpinan di perusahaan. Dikasih jabatan, kamu tak kasih jabatan, tapi kamu tinggalkan imanmu pada Tuhan. Yang meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Dan mendapatkan jabatan memang enak. Hati-hati dengan ta kedua, tahta.
Ada ta ketiga, apa itu? Cinta. Cinta itu apa? Nah, tertarik pada seseorang, dengan meninggalkan iman pada Yesus. Apa itu laki-laki atau perempuan? Tertarik pada ketampanan atau kecantikan seseorang, pada sifatnya, dan sebagainya. Di harta, tahta, dan cinta. Jadi, kalau masih muda, di saya sampaikan di sini, masuk Nara, meskipun masih muda sekali, tapi terima ini sebagai pembelajaran yang waspada 3 ta. Harta bisa habis, digunakan seberapa pun namanya uang ya bisa habis. Meskipun ditabung, bisa hilang. Beberapa waktu yang lalu ada namanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi orang yang punya uang miliaran, ternyata sama bank ada kebijakan hanya bisa ambil 20 juta. Itu uangnya kan hilang semua. Orang jadi stres. Waktu itu banyak orang kehilangan uang tahun 2009, tahun 97 juga. Harta bisa habis, tahta atau kedudukan, jabatan tidak awet dan bisa jadi rebutan. Tidak lama, jabatan paling 5 tahun, 10 tahun, terus nggak jadi apa-apa. Cinta, orang yang dicintai karakternya bisa berubah, wajah atau fisiknya pun tidak menarik lagi, padahal sudah terlanjur diikuti. Ini sekedar kalian ketahui, di iman seberang, agama yang sana, itu perempuan tidak terlalu dihargai. Mereka boleh dijadikan istri ketiga, keempat, bahkan nikah siri. Nikah siri itu apa? Nikah secara tidak resmi. Beberapa hari yang lalu ada berita seorang perempuan waktu mudik ditinggal di rest area. Suaminya meninggalkan dia waktu tidur di rest area malam-malam. Suaminya diam-diam meninggalkan istrinya sama anak. Waktu istrinya sama anaknya dibantu polisi datang ke rumah suaminya, ke rumah orang tua suaminya. Suaminya tidak mau menerima. Ternyata istrinya adalah istri siri, tidak mau diterima. Kalau istri siri nggak bisa menuntut apa. Padahal kalau mereka pacaran pasti sudah sama-sama senang, sama-sama suka. Tapi ketika menikah, karakternya berubah tuh, laki-laki dan sudah terlanjur punya anak. Ini hati-hati, waspada 3 ta, kalian yang perempuan, harta, tahta, dan cinta. Ini kata-kata dari saya, ketika kita menemukan Tuhan Yesus, kita menemukan segalanya. Ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita kehilangan segalanya. Kelihatannya ketika kita tetap punya iman pada Tuhan, kelihatannya kita menderita, kelihatannya kita tidak dapat apa-apa. Dan ketika kita tetap beriman pada Tuhan Yesus, berkat itu ada saja, mujizat itu ada saja. Pertolongan Tuhan pasti tidak terbatas. Oke, poin terakhir diskusi kita sebelum kita tutup. Kalau ditanya pada Nara, apakah kamu bersedia mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus memanggil Nara pulang ke surga? Sedia. Sedia. Kalau kepada Sinta, apakah kamu yakin, bersedia, atau ragu-ragu, atau tidak bersedia, atau kamu siap komitmen mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil Sinta pulang ke surga? Iya, Pak. Amin. Puji Tuhan. Itu komitmen yang kuat dari seorang anak-anak muda kalian di masa muda, di tengah-tengah iman ini yang sedang banyak goncangan. Kalian tetap setia. Oke, itu pembelajaran firman Tuhan hari ini. Yang lalu Sinta sudah berdoa. Nara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada ajang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Nara, Sinta. Tapi Terima kasih, Pak.